Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaidan Wildan. Saya dengan kelas R31 dengan NPM 2024 4350 Oke, di sini kali ini saya akan membuat kalkulator fisika gerak. Ya, ini kalkulator fisika gerak vertikal. Yang vertikal. Nah, sebelum itu langkah awal yang kita lakukan itu adalah seperti biasa, ketik di sini GUID ya, teman-teman ya. Ketik GUID di sini, ntar akan muncul dengan sendirinya. Nah, oke, kita ulang bentar ya. Ini kita klik GUID dulu. Nah, di sini teman-teman karena kita ingin membuat folder baru ya, kita klik yang create new GUI ya. Nah, ini kita pencet OK. Save new figure as ya, teman-teman ya, biar ke save. Nah, nanti dengan otomatis akan diarahkan ke halaman GUI-nya, teman-teman ya. Nah, oke, dengan otomatis ya, teman-teman ya. Nah, kita fokus untuk yang di tampilan dulu, teman-teman. Oke, ini untuk tampilannya seperti ini. Nah, ini kita tarik ya, teman-teman ya, dari ujung nih. Kita tarik sampai sini. Oke. Terus apa lagi yang kita lakukan, Kak? Nah, yang selanjutnya ini kan ada banyak ya, teman-teman, pilihan di sebelah kiri nih. Nah, ini kita pilih yang panel, teman-teman. Yang pertama, jadi panel itu ibaratnya itu untuk merapikan tampilannya, teman-teman. Jadi untuk membagikan untuk bagian sini nih hitungan apa, GLB, gerak lurus, vertikal, atau gerak ya beraturan gitu, teman-teman. Nah, jadi ini teman-teman bisa dibagi dengan panel. Nah, jadi rapi, teman-teman ya. Nah, teman-teman buat di sini panelnya. Nah, terus kita rapiin dulu, teman-teman ya. Sekiranya teman-teman nih cukup ya untuk nanti ada nama di sini. Di sini juga ada tombol clear, dan di sini ada judul ya, teman-teman ya. Oke, di sini aku mau pakai panelnya nih ukuran segini, teman-teman. Tinggal di CTRL-D aja untuk ngeduplikat. Nah, jadi dengan sendirinya akan ngeduplikat, teman-teman ya. Nah, teman-teman di sini bikin 3 ya, CTRL-D lagi. Teman-teman di sini bikin 3. Oke. Teman-teman bikin 3 di sini. Nah, kita rapikan untuk ukurannya agar sama ya, teman-teman ya, kanan kirinya. Kalau udah sama, udah rapi, baru nanti kita lanjut ke step selanjutnya, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, kurang lebih seperti ini sudah rapi. Nah, ada 3 panel. Kita punya 3 panel, teman-teman ya. Nah, terus apalagi, Kak? Nah, habis itu kita masukin di edit text ya, teman-teman ya. Kita masukin di edit text di sini, klik yang edit text. Ini kita buat ini di sini ada 6, teman-teman ya. Kita buat di sini. Oke, kita tinggal duplikat aja, teman-teman, biar gampang. Kita tinggal duplikat. CTRL-D aja, teman-teman. Nah, di sini teman-teman buat 5 aja, teman-teman ya. 5. Nah, di sini udah ada 5. Terus tinggal teman-teman semua nih dirapikan ya. Dirapikan di bagian sininya. Nanti teman-teman buatnya seperti saya aja nanti biar gampang ya, tidak perlu cari desain lagi. Nah, seperti ini. Lalu edit text-nya di sini tarik, teman-teman ya. Ini dikecilin aja, takutnya nanti tidak muat bagian atasnya. Oke, tinggal dilurusin, teman-teman ya. Lurusin aja. Nah, yang 3 di atas ini dirapikan, teman-teman ya. Ini dirapikan agar sama ya posisinya. Kita press aja ke atas. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman ya. Nah, karena ini kebesaran, jadi teman-teman tinggal dikecilin aja nih. Soalnya nanti takut nggak muat ya, teman-teman ya. Karena nanti kita juga pakai ini. Kita juga pakai checkbox nanti, teman-teman ya. Kita ada checkboxnya juga, jadi untuk kita fresh aja nih. Nah, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman ya.
Oke, kalau sudah, teman-teman bikin lagi panel ya, panel kecil ya. Ini ada panel kecil yang nanti untuk isinya list apa namanya checkbox ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bikin kotak aja persegi ya teman-teman ya, persegi di sini untuk checkboxnya. Nah, kita kecilin ya sesuai ukurannya ya teman-teman ya, kita pasin ukurannya soalnya ya. Di sini kita press juga. Oke, biar sama panjangnya, kita samain dulu panjangnya. Nah, kurang lebih seperti ini panelnya. Terus teman-teman tambahin checkboxnya di sini. Jadi nanti bisa dipilih ya untuk penghitungannya nih ya, mau HT atau VT-nya gitu. Nah, di sini teman-teman buat 2 checkbox ya teman-teman ya. Tinggal diduplikat aja CTRL-D. Terus di sini teman-teman rapihkan. Nah, teman-teman rapikan aja ya di sini ya. Nah, kalau udah seperti ini, sudah rapi, nanti untuk nama-namanya gampang ya teman-teman ya. Tinggal diganti aja, tinggal diganti-ganti. Yang penting kita udah susunannya udah bagus. Habis itu kita push butonnya jangan lupa nanti untuk tombol penghitungan. Tombol penghitungannya nih teman-teman ya. Jangan lupa di bagian sini kita buat tombol penghitungannya. Oke. Kita rapiin dulu ya teman-teman ya, biar rapi nih. Oke, kurang lebih seperti ini untuk tombol push button ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini untuk bagian isinya ya, bagian penghitungannya ini. Nah, terus nanti teman-teman ini gampangnya gini aja teman-teman, yang ini dihapus aja dulu. Nah, tinggal di clear. Nah, ini juga di clear. Nah, ini yang sudah jadi formatnya, nanti tinggal diduplikat aja. Nah, jadi enak teman-teman ya. Nggak perlu bikin capek-capek lagi satu-satu, nih udah tinggal diduplikat aja. Oke, seperti ini ya. Nah, rapikan lagi seperti tadi awal ya teman-teman, kita rapikan lagi seperti awal. Oke. Belum rapi teman-teman ya, kita rapikan dulu nih agar lurus. Nah, kalau udah lurus teman-teman ya, nanti kita lanjut nih. Ini belum lurus nih ya. Teman-teman udah ya, ini udah lurus ya, sudah rapi, sudah lurus. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, sekarang nih tinggal ganti-ganti namanya nih ya. Ini ganti nama. Ini kalau yang di bagian edit text nanti teman-teman kosongin aja namanya. Nah, teman-teman nih kalau yang edit text tinggal pencet ke edit text ini string, hapus semuanya ya teman-teman ya, diberlakukan untuk semuanya. Dihapus-hapus dulu teks-teksnya nih. Oke, tinggal di enter aja. Kalau udah dihapus, enter. Tinggal dihapus-hapus aja teman-teman ya. Nah, yang edit-edit teksnya dulu aja nih kita hapus-hapusin teman-teman ya, dari segi tulisan edit teksnya nih. Terus kita rapikan juga tulisan yang lainnya teman-teman ya. Tulisan yang lainnya kita rapikan juga. Oke, ini udah semua, edit teksnya sudah kosong, push buttonnya juga sudah. Nah, sekarang waktunya kita ganti nama teman-teman ya. Waktunya kita ganti nama. Nah, ini untuk sini teman-teman ya. Ini untuk checkboxnya kita ganti nama juga. Jadi HT ya teman-teman ya. Karena metode penghitungannya ini kita bisa pilih mau HT atau VT. Kita ganti jadi HT teman-teman. Nah, di sini kita ganti VT teman-teman ya. Nanti untuk warna menyusul teman-teman ya. Soalnya warna itu biasanya akhiran teman-teman, gampang soalnya kalau nama.
VT. Nah, ini ada HT, ada VT teman-teman. Oke. Nah, udah kayak gini, teman-teman nih tambahin lagi di sini ya. Untuk static text-nya, teman-teman bisa tambahin juga nih di sini nih. Static text. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Nanti kalau kebesaran tinggal teman-teman kecilin saja. Oke. Sebenarnya kurang gede teman-teman ya. Ini kurang besar, kita besarin aja ya. Nanti kita tinggal ulang. Nah, kurang besar teman-teman ya. Kita besarin aja. Nggak muat soalnya nih. Oke, ini sudah ya teman-teman ya. Ini tinggal dirapihin. Di bagian sini ini kita kecil-kecilin aja teman-teman ya. Nah, ini sudah seperti ini. Kita rapihkan. Ini buat kita buat jadi 6 ya teman-teman ya. Berarti tinggal sisa 5 lagi. Kita duplikat aja 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kita tinggal letakkan di sebelah kanannya teman-teman ya. Kita letakkan di sebelah kanannya. Ini juga di sebelah kanannya. Ini juga di sebelah kanan teman-teman ya. Nanti kalau emang masih kurang rapi kita bisa rapiin dulu teman-teman ya. Ini di sebelah kiri teman-teman. Oke. Kurang lebih seperti ini ya. Ini sudah jadi. Ya, kalau masih ada yang belum rapi nanti teman-teman bisa merapikan sendiri ya. Kalau masih ada yang belum rapi kita rapikan dulu. Nah, kalau sudah rapi, oke, kalau sudah rapi kita tinggal hapus tulisan static text-nya teman-teman ya. Ini static text-nya kita hapus saja teman-teman. Nah, ini kita rapiin dulu bagian bawahnya ya. Masih belum rapi nih. Oke, kita rapiin, ini juga kita rapiin. Ini juga kita rapiin. Oke. Nanti jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Ini kita lurusin. Oke, sudah selesai ya teman-teman ya. Nah, ini static text-nya kita ganti tulisannya. Untuk static text-nya kita ganti jadi V0 teman-teman ya. Oke, sebentar nih kita ke static text, kita ganti tulisannya jadi VO teman-teman ya. VO di sini juga sebelahnya kita ganti tulisannya jadi kita ubah di string ya. Kita ubah di string. Kita pencet jadi m meter per second. Ya, ini meter per second teman-teman ya. Untuk sebelahnya. Sementara ini kurang rapi. Meter per second, oke. Sudah. Nah teman-teman kalau mau dirapikan bisa dirapikan aja ya. Untuk ukurannya nih mungkin ada yang mau dikecilkan, teman-teman bisa kecilin aja nih. Nah jadi kan rapi tuh kalau gitu ya teman-teman ya. Ini kita ganti sebelah sini jadi S teman-teman. Untuk sebelah bawahnya kita ganti jadi S. Kalau sebelah sininya kita ganti jadi meter per second kuadrat. Meter per second kuadrat. Meter per second kuadrat. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, untuk yang sebelah kanannya kita juga harus ubah. Yang sebelah kanan kita ubah juga ya teman-teman ya. Yang sebelah kanan kita ubah.
Ini jadi T, yang bawahnya kita ubah jadi G teman-teman ya, kita ubah jadi G. Teman-teman kalau mau ngedit tinggal diklik 2 kali aja ya, kalau yang pakai MATLAB ini tinggal diklik 2 kali aja. Nanti dia juga sendirinya akan muncul tampilan editannya kayak tadi saya itu. Oke, ini kita udah ubah ini jadi T ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman, ini sudah jadi. Nah, tapi kita harus sempurnain juga nih teman-teman. Nah, ini gampangnya tinggal kita copy aja ya. Ini kita hapus. Kita hapus aja. Ini juga kita hapus. Nah, terus untuk pemilihan warnanya dulu juga ya teman-teman. Nah, ini kita karena nanti biar kita tinggal salin aja nih. Pemilihan warnanya kita pilih di sini warna untuk backgroundnya tinggal diklik 2 kali terus enter ke color. Aku mau di sini kita pakai warna biru dongker ya teman-teman ya. Nah, bisa saya pakai warna ini teman-teman, jadi rapi gitu. Untuk latar belakang kita klik 2 kali juga, pencet color teman-teman. Nah, ini klik ini aja. Nah, habis itu di pencet OK. Nah, jadi teman-teman ini kelihatan nanti ya. Nah, seperti ini tampilan nanti. Nah, ini tinggal dilurusin aja nih teman-teman. Kotak-kotaknya tinggal dilurusin, dirapihin teman-teman ya. Dirapihin aja nih agar sama dengan bawahnya. Agar terlihat rapi teman-teman ya. Nah, ini kurang ke atas. Oke. Kita rata-ratain dulu nih. Kalau sudah, nah ini juga diubah nih. Kalau sudah ini diubah warnanya, kita mengikuti warna backgroundnya. Tadi kan tadi warna di biru dongker ya, di biru abu-abu. Kita warnanya juga diubah di biru abu-abu. Nanti dia akan mengikuti teman-teman ya. Jadi seperti ini. Warnanya diubah ke biru abu-abu. Nah, semuanya ya, dilakukan ke semua edit text. Oke. Nah, ini kita ubah semuanya teman-teman ya. Sampai warnanya jadi abu-abu semua. Nah, habis itu kita ganti tulisan di bagian atasnya, kita ganti ini terus sebentar. Ini kita ganti warnanya jadi sedikit tebal ya. Teman-teman ya, warnanya kita ganti jadi sedikit lebih tebal. Caranya teman-teman ke wake. Jadi teman-teman ke bold ya, ke bold aja. Ini juga, nah ini semuanya ya, ke bold. Jadi untuk membuat tampilannya itu lebih tebal. Jadi terbaca ya teman-teman ya. Tapi kalau kurang ya, seperti ini kurang besar tulisannya, bisa diubah jadi 10 aja nih. Diubah jadi ke 10. Oke. Nah, itu kan terlihat besar ya. Ini diubah ke 10. Semuanya kita ubah ke 10 dulu. 10. Oke, kita ubah jadi bold. Oke, kita ubah jadi bold. X10 juga. Oke, semuanya ya teman-teman ya. 10. Oke, kalau sudah nanti kita langsung tinggal copy aja. Kita duplikat aja. Nanti kita bold. Nah, kalau seperti ini jelas ya tampilannya ya. Nah, udah itu aja yang diubah ya teman-teman, yang itu aja yang diubah. Sama tulisan panelnya kita ubah. Panelnya kita ubah, ini kan masih tulisan panel ya. Ini kita ubah jadi untuk panelnya kita ubah jadi GFB ya teman-teman. Ini gerak vertikal beraturan.
Nih, kita tulis GFB di sini. Oke. Nah, nanti akan tampilan seperti ini ya. Oke, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung di duplikat aja. Cara duplikat itu Ctrl+D, nanti dengan sendirinya akan menduplikat ya. Nah, ini kita teman-teman buat 3. Jadi tinggal ganti teman-teman tinggal ganti ini aja. Nama-namanya. Teman-teman tinggal ganti namanya saja. Oke, ini kita sesuaiin, kita ratain. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah nih, udah rapi seperti ini. Bisa teman-teman untuk bagian yang selanjutnya kita ubah-ubah juga namanya ya. Nah, untuk bagian di panel kedua ini namanya kita tambahkan ya. Oke, namanya ada penambahan, jadi teman-teman tinggal di fresh aja di bagian sini ya, agar muat ya teman-teman ya. Teman-teman bisa fresh ke bagian bawah sini ya. Ini di fresh aja, ini dikecilin. Nah, ini kita turunin teman-teman. Nah, oke, ini segini aja teman-teman ya. Nah, terus ini kita turunin juga. Nah, ini kita tambahin 1 kali lagi teman-teman ya. Karena dia tuh digerak, ini kan yang ini gerak jatuh beraturan. Itu ada satu edit text lagi teman-teman ya. Ada edit text lagi satu. Itu tinggal duplikat aja, taruh di bawahnya. Nah, kalau bisa nih di fresh aja nih atas. Nah, kita di fresh aja. Oke. Ini kita fresh juga biar rata ya. Ini nggak rata nih. Oke, kita ratain dulu. Oke. Nah, kalau sudah nih juga di duplikat aja ya. Kita bikin tambahan. Buat sebelah sini. Dan juga sebelah sini ya teman-teman ya. Nah, kita ratain. Nah, nanti hasilnya seperti ini, tinggal dilurusin aja nih ya. Kalau teman-teman melurusin, tinggal dilurusin aja nih. Supaya lurus dengan atasnya. Oke. Nah, ini kan kalau sudah lurus, teman-teman tinggal ganti yang namanya ini jadi HO dan M. Teman-teman ganti HO dan M. Untuk namanya kita ganti jadi HO. Di sini kita ganti jadi M. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Sorry. Oke, kalau sudah, sekarang kita ganti yang bagian pojok. Ya, bagian pojok ini juga harus diganti ya. Namanya nih, teman-teman ikutin. Untuk yang digantinya itu di bagian T-nya ini kita ganti jadi VT teman-teman ya. Karena dia volume ketinggian, dia gerak vertikal teman-teman. Teman-teman ganti jadi VT. Oke, jadi seperti ini. Nah, untuk panelnya, nama panelnya kita ganti yang tengah ini jadi GJB, gerak jatuh beraturan. Oke teman-teman ya. Ini kan GVB, kita ganti jadi GJB. Oke, untuk yang pojoknya ini kita ganti jadi GVA. Sudah. Nah, itu kita ganti jadi GVA, gerak vertikal. GVA gerak vertikal bawah, ya yang GVB ini gerak vertikal, GVA ini gerak vertikal atas, GVB dan gerak vertikal bawah. Nah, kalau GJB gerak jatuh beraturan teman-teman ya. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita mulai coding ya teman-teman ya. Kita mulai codingannya ya. Masih seperti ini baru mulai codingannya. Kita tambahin dulu juga nih di bagian, oh ya, kita sebelum coding teman-teman nanti harus rapin dulu nih.
Kita tambahin push button lagi, satu lagi ya teman-teman ya di sini. Kita tinggal duplikat aja yang bagian sini, kita duplikat. Nah, duplikat taruh di bagian sini ya. Untuk ukurannya dikecilin aja. Ya, teman-teman di ukurannya bisa dikecilin aja nih. Nah, ini untuk tombol apa? Ini untuk tombol clear, untuk ngapus codingan ya semuanya ya. Jadi bersih, tampilannya tuh bersih. Ini kita tulis jadi clear teman-teman ya. Ini kita clear dengan ukurannya kita kasih di sini 16. Oke, kita kasih 16. Nah, kita kasih 16. Nah, sekarang kita mulai rapiin juga nih. Kita mulai rapiin dulu. Untuk edit teksnya ya, kita satu-satu. Edit teks 1 harus berurutan ya angkanya teman-teman ya. Kalau nggak berurutan ini nggak bisa, codingannya nggak jalan nanti. Ini edit 2. Tagnya teman-teman cari di bagian tagnya ya. Tagnya oke aja teman-teman ya. Karena kita lagi proses mengganti satu-satu nih. Ini edit 2. Nah, ini harus edit 3 di bawahnya berarti. Edit 3. Nah, ini edit 4. Ini udah edit 4. Apakah kita udah edit 5? Oke, ini sudah edit 5 ya. Kita skip yang sudah contoh kita skip edit 5. Edit 16 banyak banget. Edit 6 ya teman-teman ya. Ini edit 6. Ini diedit edit 7. Udah edit 7. Ini harus diedit 8. Ya, ini kita ganti jadi edit 8. Yang bawahnya harus edit 9 ya teman-teman. Yang bawahnya harus diedit 9. Edit 9. Lalu di bawahnya juga harus edit 10. Edit 10. Oke, edit 10. Nah, ini di bawahnya juga harus edit 11. Edit 11. Oke, sudah edit 11. Ini diedit 12 ya teman-teman ya. Ini harus diedit 12. Edit 12. Sebentar, ini kita tadi diedit berapa? 11 ya. Plus ini 13. Ini kita diedit 13 ya teman-teman ya. Ini kita taruh diedit 13. Bawahnya 14. Berarti ya. Bawahnya berarti 14. 14. Bawahnya lagi 15. Bawahnya lagi itu ada di edit 15 ya, berarti teman-teman ya 15. Lalu bawahnya lagi ada 16. Edit 16. Nah, sudah semuanya seperti ini teman-teman ya. Kalau sudah, nanti teman-teman total ada 16 edit ya teman-teman ya. Push buttonnya kita ubah juga, kita usahain ini push button 1. Untuk tagnya berurutan ya teman-teman ya. Ini untuk 1 ya, benar. Apakah ini push button 2? Oh enggak, ini kita harus ganti ya berarti teman-teman ya. Kita harus ganti jadi push button 2. Yang ini berarti harus di push button 3 ya teman-teman ya. Nah, ini push button 3. Oke, dan ini clear ini juga push button, tapi kita ubah jadi push buttonnya itu ada di push button 4 berarti. Nah, ini kita ubah jadi push button 4. Nah, kita punya 4 push button. Oke teman-teman, kita punya 4 push button.
Sekarang teman-teman ininya diubah juga checkboxnya harus berurutan teman-teman ya. Ini di checkbox 1 berarti ada di checkbox 1. Nah, ini ada di checkbox 2 berarti teman-teman ya. Berarti ini ada di checkbox 2. Berlakukan ke yang lain juga ya. Berlakukan sama ke yang lain juga. 3 berarti teman-teman ya. Checkbox 3. Ini yang ini checkbox 4. Checkbox 4. Yang ini checkbox 5 teman-teman ya. Yang ini ada di checkbox 5. Yang ini ada di checkbox 6. Oke, yang ini ada di checkbox 6. Nah, ini kalau kita punya 6 checkbox teman-teman ya. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman nih sekarang tinggal kita lakukan coding ya teman-teman ya. Kita lakukan coding. Oke, teman-teman, kita jadi sudah buat seperti ini ya. Tampilannya sudah beres nih ya, teman-teman ya. Nah, sekarang gimana caranya biar kita bisa jalanin ini semua nih, Kak ya. Pokoknya kalian teman-teman itu udah ikutin kata-kataku, semuanya udah dibagusin, udah diedit. Nah, dari edit 1 sampai edit 16, checkboxnya 1 sampai 6, push buttonnya 1 sampai 4. Kalau sudah semua sekarang tinggal apa? Tinggal kita klik satu-satu. Push buttonnya ya, teman-teman ya. Kita klik satu-satu push buttonnya. Dengan cara apa? Klik kanan di bagian push button, view callback, lalu pencet callback. Nah di sini teman-teman ya, karena aku udah buat nih teman-teman ya, ini jadi untuk rumusnya. Nanti teman-teman bisa ikutin aja nih ya rumusnya. Ntar aku taruh di deskripsi untuk rumusnya. Nanti masukinnya di mana, Kak? Nah, nanti masukinnya teman-teman di bagian push button 1. Ya, ini kan kalau teman-teman udah pencet callback nanti akan diarahkan langsung ke push buttonnya. Nah, push button satunya ini teman-teman tinggal letakkan aja di sini gitu lah ya, di bagian push button satunya ini. Kalau sudah seperti itu, nah nanti aku kasih teman-teman apa namanya rumusnya, nanti tinggal ditempel aja. Ini untuk bagian push button 1. Terus gimana lagi Kak? Selanjutnya lakukan itu di semua push button teman-teman ya. Nah, caranya teman-teman balik lagi ke sini. Push button 1 tadi sudah. Sekarang teman-teman lanjut ke push button 2 ya, teman-teman ya. Push button 2-nya diklik kanan, view callback, lalu pencet callback. Nanti akan diarahkan ke push button 2-nya. Nah, ini rumusnya juga udah ada nih, teman-teman. Nanti teman-teman tinggal disalin aja ya. Buat teman-teman yang ada tugas juga, buat bikin kalkulator fisika gerak vertikal. Tinggal disalin aja nih. Udah aku buatin. Push button 2-nya nih udah tinggal tempel aja teman-teman ya. Nah lanjut lagi ke push button 3-nya teman-teman. Nah push button 3-nya diklik kanan, view callback, lalu teman-teman pencet callback ya. Nah kalau sudah pencet callback, ntar ya akan diarahkan lagi ke push button 3. Nah di situ teman-teman masukin rumus yang nanti aku kasih nih di deskripsi. Di bagian push button 3-nya, letaknya di bawahnya ya teman-teman ya. Jangan di atas ya, di bawahnya sini nih kan push button 3. Nah, teman-teman taruh di bagian sininya. Nah, ini sudah, teman-teman udah aku kasih rumusnya. Terus apa lagi, Kak? Kalau sudah, sekarang teman-teman ini bisa ini ya teman-teman ya, teman-teman bisa ke push button 4 yaitu push button clear. Sama seperti tadi view callback. Nah, lihat callback aja. Nanti akan diarahkan ke push button 4-nya. Push button 4-nya ini rumusnya seperti ini teman-teman ya. Ini untuk menghapus semuanya. Nah, terus gimana Kak hasilnya Kak nanti Kak kalau sudah seperti itu? Nah, sebelum itu aku mau tambahin lagi nih teman-teman yang sedikit kurang ya. Di bagian sini aku mau tambahin lagi push button 5 mungkin ya. Nah, jadi push button 5 ini aku tambahin di sini. Jadi buat apakah itu push button 5? Buat tombol quit teman-teman. Nah, teman-teman taruh di sini aja nih. Push buttonnya, terus klik 2 kali buat ngedit, klik kanan 2 kali, string. Nah, teman-teman tulis saja di sini X ya, teman-teman ya.
Untuk ukurannya diperbesar. Nah, untuk ukurannya teman-teman bisa kasih di 21. Oke, selesai. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya untuk ininya. Terus aku mau sempurnain warnanya juga nih. Warnanya aku mau ubah di warna gelap ya teman-teman ya. Warnanya aku mau di warna sedikit gelap nih ya. Sedikit gelap. Atau aku mau di warna ini aja ya teman-teman ya, biar ada warnanya nih. Nah, kita pakai warna krim aja ya teman-teman ya. Kita pakai warna krim. Nah, kita melakukan ke semuanya. Jadi ada yang membedakan ya teman-teman ya, antara tombolnya dengan panelnya ya. Nah, ini kita ubah juga warnanya jadi warna krim ya. Nah, begitupun tombol silangnya nih. Kita ubah warnanya menjadi warna backgroundnya menjadi warna krim ya. Oke, sudah. Nah, ini yang terakhir nih teman-teman, tinggal diklik 2 kali. Diklik kanan, lalu tempat diklik fallback. Lalu teman-teman di sini tinggal tambahin nih codingannya. Untuk codingan terakhir itu teman-teman tinggal tambahin close titik 2. Untuk apakah? Ini untuk mengakhiri codingan teman-teman ya. Nih, jadi sebentar ya, masih nge-lag teman-teman ya, masih nge-lag. Nah, seperti ini. Kalau sudah, nah ini udah sudah nih teman-teman. Sebentar. Kita save dulu. Oke, kita save. Oke, mari kita jalankan ya teman-teman ya. Kita jalankan. Oh, sebentar ya. Ini ada yang nge-lag ya teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, ini nah kalau udah segini, teman-teman nih tinggal diklik aja tadi ya, diklik kanan, kembali. Nah, di callback nanti dipencet close saja untuk tombol keluarnya, quit. Tinggal dipencet run aja teman-teman. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kalau sudah seperti ini nih, tinggal teman-teman input datanya ya. Misalkan aku masukin di sini 10. Terus aku pengen di sini kita menghitung HT-nya teman-teman ya. Dengan sendiri ntar akan menghitung teman-teman. Nah, ini begitupun di bagian ini kita input 34 misalkan dan 2 ini 11, kita di sini 21 teman-teman ya. Nah, aku pengen di sini menghitung VT-nya. Kita klik push button. Nah, dia akan keluar sendirinya ya. Ini bagian atasnya nih untuk hasilnya, bagian bawah ini untuk rumusnya teman-teman ya. Bagian atas ini untuk hasilnya, bagian bawahnya itu untuk rumusnya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau pakai cara ini itu teman-teman langsung dapat jawaban plus rumusnya. Nah, tinggal dihitung nanti akan keluar semua hasilnya seperti ini. Terus kalau udah tinggal pencet clear aja nih. Nah, akan hilang semua teman-teman. Kalau sudah tinggal di close. Ya, teman-teman ya. Nah, kalau sudah di close itu tandanya kalau sudah bisa. Kalau sudah bisa di close, terus semuanya berjalan bagus. Nah, nanti akan ada tulisan, teman-teman balik ke sini ya. Nanti dipencet aja. Nanti balik ke sini. Nah, ini ntar akan ada file inputan, file codingan kita tadi ya. Kita kan save-nya ini di untilted ini ya, di untilted ini. Nah, kalau teman-teman save-nya di misalkan nama teman-teman, nah terus berhasil, nah itu akan keluar seperti ini ya teman-teman ya. Tandanya codingannya bersih dan bagus. Oke. Mungkin itu aja dari aku ya teman-teman ya untuk hasil codingannya dan juga caranya ya teman-teman ya. Semoga dapat dipahami, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman juga yang lagi ada tugas praktek ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya teman-teman.